Legenda Batu Kuung. Pada zaman dahulu di daerah Banten, hiduplah seorang saudagar kaya raya yang mempunyai hubungan sangat erat dengan kekuasaan Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kedekatannya tersebut, sang saudagar mendapat hak memonopoli perdagangan beras dan lada dari Lampung. Tak ayal, usahanya pun maju dengan pesat. Hampir semua tanah pertanian di desa-desa yang berdekatan dengan tempat tinggal sang saudagar menjadi miliknya. Ia membeli tanah-tanah tersebut dari para petani dengan harga rendah. Biasanya setelah para petani tersebut tak mampu lagi membayar hutang, dan sudah habis jatuh tempo kepada sang saudagar. Selain itu, sang saudagar diangkat menjadi kepala desa di tempat tinggalnya. Tetapi ia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan dengan memungut pajak yang lebih tinggi dari tarif yang diharuskan. Karena kekayaan dan kekuasaannya itu, ia menjadi orang yang sangat sombong dan seringkali berbuat sewenang-wenang. Sang saudagar juga sangat kikir. Apabila ada orang lain tertimpa musibah dan membutuhkan pertolongan, ia sama sekali tidak mau memberikan bantuan. Bahkan saking pelitnya, ia tidak mau menikah meskipun umurnya telah berkepala 4. Baginya, menikah dan memiliki anak adalah suatu pemborosan. Ia hidup bermewah-mewahan, sedangkan orang-orang di sekitarnya dirundung kemiskinan. Sehingga sangat beralasan jika hampir semua penduduk desa membencinya. Untuk melindungi harta dan nyawanya saja, ia menyewa beberapa orang pengawal pribadi. Pada suatu hari, di desa tempat tinggal sang saudagar kaya raya itu, lewatlah seorang yang sakti, yang menyamar sebagai pengemis. Sebelumnya, orang sakti ini sudah mendengar perangai buruk sang saudagar. Dikarenakan keburukannya sudah jadi obrolan rutin penduduk di pasar atau di warung-warung kopi. Ia datang ingin memberi pelajaran dan menyadarkan sang saudagar yang sombong dan kikir tersebut. Maka si pengemis tersebut yang tak lain adalah seorang yang sakti itu, mampir menemui sang saudagar di rumahnya yang besar dan mewah. Si pengemis mengutarakan maksudnya menemui sang saudagar untuk meminta sedikit makanan untuk mengganjal perut. Tetapi sang saudagar memang sangat kikir, bukannya memberi, ia malah memaki-maki si pengemis itu. Hai pengemis hina, apa kau pikir kekayaan yang kumiliki sekarang ini jatuh begitu saja dari langit? Enak saja kau meminta-minta kepadaku, dasar pemalas. Kemudian sang saudagar mendorong tubuh si pengemis tersebut hingga tersungkur. Mendapat perlakuan seperti itu, si pengemis pun murka. Ia memperingatkan bahwa sang saudagar akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Hai saudagar yang sombong dan kikir, kau juga harus merasakan betapa lapar dan menderitanya aku, ujar si pengemis. Setelah berkata demikian, si pengemis raib dari pandangan mata. Melihat kejadian tersebut, sang saudagar terkejut bukan main. Benar saja, keesokan harinya, ketika sang saudagar bangun dari tidur, ia tidak dapat menggerakkan kedua kakinya. Dengan sekuat tenaga ia menggerakkan kakinya, tetapi tetap saja tidak bisa. Sang saudagar pun panik, ia berteriak-teriak histeris. Para pengawal pribadinya pun datang, setelah mendengar teriakan tersebut. Jadilah sang saudagar menderita kelumpuhan pada kedua kakinya. Ia meminta kepada para pengawalnya mencari tabib-tabib sakti untuk mengobati kakinya yang lumpuh. Ia menjanjikan imbalan yang sangat tinggi bagi siapa saja yang menyembuhkannya.
Namun, meski sudah banyak tabib yang berusaha mengobati, tak ada satupun yang berhasil. Oleh sebab itu, sang saudagar pun berjanji akan memberikan setengah harta kekayaannya bagi siapa saja yang dapat menyembuhkannya. Si pengemis mendengar janji tersebut. Maka ia pun datang menemui sang saudagar dan menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi sebab kelumpuhan kaki sang saudagar. Semua ini adalah ganjalan atas sifatmu yang kikir dan sombong. Agar kakimu sembuh dari kelumpuhan, kau harus melaksanakan 3 hal. Pertama, kau harus merubah sifat sombong dan kikirmu itu. Kedua, kau harus pergi ke kaki Gunung Karang dan carilah sebuah batu cekung. Lalu bertapalah engkau selama 7 hari 7 malam di atas batu cekung tersebut tanpa makan dan minum. Dan ingat, apapun yang terjadi jangan sampai kau membatalkan pertapaan yang kau jalani. Ketiga, apabila kakimu sudah sembuh seperti biasa, kau harus memenuhi janjimu untuk merelakan setengah dari harta kekayaan tersebut kepada orang-orang miskin di tempat tinggalmu. Setelah berkata demikian, lagi-lagi si pengemis tersebut hilang begitu saja dari pandangan mata. Sang saudagar pun sadar bahwa si pengemis tersebut bukan orang sembarangan. Kemudian berangkatlah sang saudagar menggunakan tandu yang digotong oleh pengawal pribadinya menuju Gunung Karang. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melewati jalan setapak yang dikelilingi semak belukar dan pepohonan yang lebat, akhirnya sang saudagar tiba di kaki Gunung Karang dan melihat sebuah batu cekung yang dimaksud si pengemis. Karena perjalanan yang sangat melelahkan dan dilakukan tanpa istirahat, pengawal pribadi sang saudagar pun jatuh pingsan. Lalu sang saudagar pun segera bertapa di atas batu cekung tersebut. Selama 7 hari 7 malam, ia menahan rasa lapar dan haus karena tidak makan tidak minum. Juga bertahan dari godaan-godaan lainnya, seperti binatang-binatang liar dan makhluk halus yang datang mengganggu. Pada hari terakhir pertapaan, kejadian aneh pun terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut, menyemburlah mata air panas. Sang saudagar menyudahi tapanya, lalu bersegera mandi dari mata air panas batu cekung tersebut. Keajaiban terjadi lagi, kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat digerakkan kembali. Seperti janjinya semula, maka sang saudagar membagi-bagikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Para petani di desanya diberikan tanah pertanian sendiri untuk digarap. Sang saudagar juga kemudian menikahi seorang gadis cantik, anak seorang petani miskin yang menarik hatinya. Penduduk desa pun tidak lagi membencinya. Ia pun kemudian dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan. Apabila ada orang bertamu ke rumahnya, sang saudagar kerap kali bercerita perihal keajaiban mata air panas batu cekung di kaki Gunung Karang yang dapat menyembuhkan kelumpuhan kakinya. Lambat laun, cerita dari mulut ke mulut itu pun tersebar luas. Banyak orang yang tertarik untuk mendatanginya. Konon, beberapa macam penyakit lain dapat sembuh apabila mandi dengan mata air panas batu cekung tersebut. Kini, orang-orang mengenal tempat tersebut sebagai objek wisata, pemandian mata air panas batu kung yang berarti batu cekung. Demikianlah asal-usul batu kung yang bisa saya sampaikan.